Betapa baiknya Tuhan Kau Bapa. Terutama untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kau sudah banyak berbuat yang tidak terukur Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pelayanan kami semua di tempat ini Tuhan bagaikan dupa yang harum untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Sebagai ucapan terima kasih kami yang sudah hadir semua Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami di saat kami duka, suka. Kau bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang masih di tengah perjalanan Tuhan antar sehingga sampai di tempat ini, untuk sama-sama meninggikan, menyanjung-janjung nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Haleluya, haleluya. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita duduk kembali. Haleluya, betapa baik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerjang, katakan aku tak akan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sengit dari bumi, begitu besarnya, amin, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan. Dialah tempat perlindungan saya dan saudara. Thank you Yesus. Betapa baiknya Engkau. Amin. Saat badai menerpa, katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah karena bersama-Mu Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Amin. Sukacita. Sejauh langit dari bumi, amin, begitu besarnya haleluya, haleluya.
Amin Tuhan, kami sangat rindu. Amin. Menyembahmu. Oh, yeah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Mari saudara, saya mengundang kita sama-sama berdiri. Katakan sejauh langit, sejauh langit. Amin. Thank you Jesus, kasih-Mu luar biasa. Yeah. Oh. Tuhan Kau baik Bapa. Untuk kami semua menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, oh haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi, katakan Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kau telah memilih kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Oh, kita mau berkata sejauh langit dari bumi. Haleluya. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu. Amin. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, sukacita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku.
Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Iya. Salam kiri, depan, belakang saudara. Katakan Allah itu baik ya. Ya, salam ya. Wah, luar biasa. Kita mau nyanyi 1, 2, 3. Iya. Ya. Jangan ada mukanya yang seperti kates ya. Biarlah semua di tempat ini mukanya seperti apel. Haleluya. Oh, amin. Kau satu penuhi. Dua penuhi. Tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka. Mana mukanya? Amin. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tenang. Amin. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Amin. Haleluya, luar biasa. Tuhan itu baik. Kita mau berkata, Kau satu penuh kasih. Sama-sama ya. Yo, amin. Kau satu penuh kasih. Amin. Dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan membuatku tersenyum. Mana senyumnya? Membuatku tenang, membuatku bahagia. Semuanya Yesus, Kaulah sahabat. Amin, amin, amin. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergembira, sukacitaku dalam. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Ya, lagu ini luar biasa saudara ya. Tapi muka saudara tidak sesuai dengan lagunya. Ake utang, ayo sama-sama ya. Kau satu penuh kasih. Iya. Ojo lihat saya tegang gitu ya. Lihat Tuhan Yesus ada di tengah kita. Semuanya. Ada waktu suka, amin. Ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersama. Amin. Kau membuatku tersenyum. Ketawa ya. Luar biasa, Tuhan ada di tengah kita ya. Kita mau bersukacita pagi ini. Semuanya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Amin, amin, amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Bisa goyang nih. Mari bergembira, sukacitaku.
Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Amin, amin, amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sekali lagi ya saudara ya, tunjukkan ekspresi saudara Tuhan. Amin. Yesus kaulah sahabat, selalu bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam, sukacitaku Tuhan, hey, sukacitaku dalam. Sekali lagi, amin, amin, amin. Sukacitaku dalam Kristus. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Luar biasa, luar biasa. Silakan duduk saudara ya. Saya lebih menikmati mukanya kaum muda ya. Apa ini sangat familiar ya. Daripada yang tua-tua, tegang tua-tua. Siswa ini kerja, tapi anak muda saya lihat mukanya lebih fresh. Sukacita Tuhan, jangan kita lewatkan ya. Kita mau bergembira di tempat ini ya. Lupakan yang di belakang. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah di tempat ini. Amin. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sungai sukacita. Kita mau ulangi. Sungai cita Tuhan di tempat ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yo, kita berdiri lagi, berdiri lagi. Aku sukacitamu ya. Melimpah dalam. Semangat ya. Ku bernyanyi dan bersuka. Pujimu di setiap. Kita ulangi sekali lagi ya. Dari atas. Ojo lali. Yes-nya. Amin ya. Yo sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Mana yes-nya? Oh yes. Yes, yes, yes. Aku sukacitamu. Malu ya bilang yes. Amin. Ku menyanyi dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Senang sungai sukacitamu. Katakan. Mengalir Tuhan bersamamu semuanya. Yo. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam. Amin, amin. Mengikut Tuhan Yesus luar biasa. Dalam melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat semuanya mengalir. Bersuka di dalam, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Semua sama-sama katakan, ye ye ye. Mengalir bersamamu Tuhan. Kita bersuka di dalam-Mu Yesus pada hari ini. Mengikutimu senantiasa Tuhan dalam kegerakan-Mu. Yo, yo. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat. Amin. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sekali lagi. Yesus. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Luar biasa. Iya, ini baru saya lihat
podok gregetan ya tuh. Hadir Tuhan di tengah kita. Dia gak di sorga saudara. Dia di tengah kita. Dia tinggalkan sorga untuk saya dan saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Ku tak perlu khawatir. Amin. Katakan sama-sama. Terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih Tuhan. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa amin. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju, amin. Untuk melangkah maju. Oh, hadiratmu di tempat ini Tuhan. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiap awan yang meneduhkan dari terik siang. Katakan hatiku Tuhan, hatiku selalu tenang di dalam tanganmu, amin. Seperti tiap api yang menerangi dari gelap malam. Kau yang menjagai, Kau yang menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir, sama-sama. Haleluya. Ku tak perlu khawatir. Nyanyikan ini dengan imanmu saudara. Terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa ku tak perlu takut Tuhan. Nyanyikan ini dalam imanmu saudara. Untuk melangkah maju, amin. Untuk melangkah maju, haleluya. Hadiratmu yang menjagaku. Sekali lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan seperti tiap awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu. Seperti tiap api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagaiku Tuhan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Sekali lagi katakan seperti tiap awan Tuhan. Seperti tiap awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku Tuhan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Pendeta Yonatan. Saya serahkan beliau. Seperti tiap api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku Tuhan. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan. Kau menjaga Tuhan. Amin, amin, amin. Kau menjaga
Amin. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh sujud, kami boleh menyembah, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu yang kudus, yang luar biasa itu. Terima kasih Allah kami karena kesempatan yang sungguh luar biasa buat kami datang ke tempat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Engkau sudah menerima persembahan hati, persembahan pujian. Kehidupan kami persembahkan di hadirat-Mu, di altar-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang boleh berbicara buat kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, yang penuh kekurangan, keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai mereka di hari-hari mendatang dengan lebih dahsyat lagi. Dan berkati kami semuanya, urapi kami semuanya Roh Kudus. Berbicaralah secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Inilah diri kami. Perkenal Bapa di sorga. Berbicara Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang memberi iblis tempat. Sekarang ini lagi musim panas, ya. Panas sekali. Jadi kadang-kadang kamar saya tinggal di pastori di lantai 2 itu. Kadang-kadang kami kan ganti udara ya, kita suka ganti udara pagi dibuka supaya hawanya diganti. Tapi kalau sore saya lupa untuk menutup, terlambat sedikit kadang-kadang nyamuk itu sudah mulai masuk. Wah itu mengganggu itu. Itu sama seperti memberi nyamuk tempat. Tapi ini lain ya. Memberi iblis tempat. Ada nas pembimbing kita yang di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27. Ayat yang begitu terkenal sekali. Ayo kita baca sama-sama ya. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ulangi lagi 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa judulnya memberi tempat? Karena dalam bahasa Inggris, Authorized Version disebut neither give place to the devil. Nah dalam bahasa Indonesia kita baca dalam kurung yang tanda kurung itu ya 2, 3. Jangan pula memberi tempat kepada si iblis. Nah makanya kalau bahasa Indonesia memberi kesempatan. Tapi dalam bahasa Inggris lebih mendekati dalam bahasa aslinya memberikan tempat. Kenapa seperti itu? Di dalam Alkitab, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari lawan yang dapat dilulurnya, mencari lawan yang dapat ditelannya, mencari lawan yang dapat dimusnahkannya. Iblis digambarkan seperti singa. Singa itu teritorial. Teritorial itu apa? Kepingin menguasai wilayah. Gini aja yang paling gampang. Ada beberapa saudara yang memelihara kucing atau anjing. Anjing saja yang paling gampang. Anjing itu sama ya. Anjing itu teritorial. Seperti ini. Kalau kita bilang singa ya, macan. Mungkin tempat ini, satu tempat ini itu wilayahnya dia. Nah karena ini wilayahnya dia, maka dia pasti kasih tanda. Maaf ya, izin. Salah satunya adalah ini dikencingin saudara ya. Bau air kencingnya, air urinnya itu
bau sekali. Tapi itu penanda bahwa tempat ini teritorialnya, wilayahnya si singa itu atau wilayah anjing yang saudara pelihara. Sebagai penanda seperti itu. Kalau singa macam-macam ya, dia suka pakai kukunya ya, entah di batang pohon atau dia hidungnya digesek-gesekkan di tempat-tempat tertentu. Menandakan bahwa ini betul-betul wilayahnya dia. Tapi yang menarik, Alkitab berkata kepada kita ya, jangan beri tempat. Kalau bahasa Indonesia jangan beri kesempatan. Nah kata kesempatan, kata tempat itu dalam bahasa asli Alkitab itu disebut topos. Topos itu ya wilayah, teritorial, tempat, bisa provinsi. Makanya kalau saudara pernah dengar bahasa yang dipakai ya, topografi. Bagaimana topos tempat, grafi itu tulisan. Jadi tempat yang digambarkan lewat tulisan. Makanya kita lihat gambar peta. Oh ini topografi kota Surabaya. Oh ini topografi tempat wilayah pegunungan ini. Kita lihat lekuk-lekuknya seperti itu. Nah dari sini sama persis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis kepingin tempat itu. Saya kasih contoh yang sederhana. Lebih baik kasih contoh-contoh yang paling mudah ya. Ada seorang pengusaha. Dia kepingin punya usaha baru. Saya kemarin doakan satu gerai makanan baru di Citraland punya jemaat. Sama persis. Jadi dia kepingin buka usaha baru. Usaha kekinian yang paling ramai itu usaha kafe. Jadi dia cari tempat, lokasi, segmentasinya apa ini. Ini kafe yang kelasnya apa. Kalau Starbucks kan tinggi, mahal ya. Kalau ada yang kelas menengah dan atau kalau kelas bawah kan warkop gitu ya. Kelas menengah yang di tengah itu. Yang pertama yang harus dicari adalah lokasi. Lokasi itu menentukan sekali. Lalu dia menemukan satu tempat. Dia berkata, wah ini tepat sekali. Strategis, tempatnya bagus, semuanya kawasannya bagus, cocok untuk segmentasi usaha kafe yang dia akan buka. Lalu dia mulai cari siapa ownernya, siapa pemilik ruko ini. Singkat cerita ketemu lalu nego dan disepakati harganya 100 juta misalnya ya. 1 tahun 100 juta. Setelah dibayar, wah langsung renovasi cepat. Nggak sampai 2 minggu, 3 minggu selesai dia buka kafe. Hari pertama opening bagus. Hari kedua lumayan, mulai rame. Hari ketiga, di depan kafenya ini misalnya ini kafe. Ini trotoar, parkiran itu. Tiba-tiba ada warung tenda. Wow. Dia berkata, wah ini warung tenda, ini menutupin tempat saya. Orang gak bisa masuk dan melihat keindahan dari depan itu. Dibuat sebaik mungkin. Masalahnya, tempat yang diambil itu trotoar. Dia tidak punya kuasa. Dia membayar ruko, tapi trotoar itu tempat umum. Datanglah sama si pemilik warung itu. Pak, Bapak kan tahu kan saya buka kafe. Kalau Bapak di situ kan mematikan usaha saya. Loh, saya di sini sudah 15 tahun. Kata yang jual warung. Loh, waktu saya betul-betulin, lalu waktu saya buka hari pertama kedua kok Bapak enggak ada. Iya, saya libur. Gimana saudara? Lalu dia protes kepada owner yang punya kafe, yang punya ruko itu. Pak, kalau gini rasanya kenapa Pak enggak ngomong sama saya? Bapak enggak tanya.
Lalu yang nyewa kafe ini dia berkata, gini aja Pak, kembalikan uang saya 50 juta, serahkan Bapak ambil semuanya. Tapi yang punya berkata, uangnya sudah habis. Sekarang pikirkan, kenapa saya berkata ingat khotbah ini. Ayo kita baca ayatnya sekali lagi. 2, 3. Jangan pula memberi tempat kepada si iblis. Iblis dapat satu tempat di mana kita tidak berkuasa sama sekali. Iblis mengganggu kehidupan kita, iblis mengacaukan kehidupan kita. Kita nggak bisa komplain. Gambarnya sama seperti ini. Dia dapat satu topos, satu pijakan. Di mana itu di luar kuasa kita. Kita tidak berdaya. Karena itu titik lemah kita. Sekali lagi ya. Iblis itu begitu teritorial. Dikasih tempat sedikit. Dia nggak mau sedikit. Dia mau semua. Dimulai dari satu titik lemah kita. Dimulai dari satu titik di mana kita tidak berdaya di tempat itu. Tujuan akhir dia mau kehancuran kehidupan kita. Sadari itu sebabnya Alkitab Terjemahan Baru berkata, jangan kasih kesempatan. Tapi Alkitab bahasa Inggris mengatakan, jangan kasih tempat. Tapi tunggu dulu, saya mau saudara nggak boleh salah pengertian firman Tuhannya. Sadari ya, sehebat apapun, sejahat apapun, sekuat apapun si iblis. Iblis kalau mau mencobai kita, dia minta izin sama Tuhan. Harus minta izin. Karena kita anak Tuhan. Dari mana kita tahu? Alkitab bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah, ayo pernah baca Alkitab enggak? Pernah dengar ayat itu enggak? Pernah kan? Hanyalah pencobaan biasa. Tuhan tidak memberikan kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu di sini loh batasnya Yonatan. Di sini loh batasnya si Robert. Tuhan tahu bahwa oke, ini batasmu di sini. Oke, Yonatan bisa lolos di situ. Robert bisa lolos di situ. Dia bisa menang. Jadi mesti saudara pahami ya. Saudara dan saya harus memahami bahwa iblis harus minta izin. Dan Tuhan tahu sampai batas di sini. Masing-masing orang. Si A, si B, si C, si D itu batasnya beda-beda. Tapi ada satu masalah yang besar. Apa itu? Kasih kesempatan sama iblis. Tuhan sudah tutup, Tuhan sudah tahu batasnya. Tapi kita kasih kesempatan. Tapi kita kasih tempat. Itu masalah kita. Nah ini kan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27 kan. Nah mesti tahu konteksnya. Ini yang pertama. Ayo baca yang di band, yang di strip merah itu dulu. Memberi iblis tempat lewat dusta. 2, 3. Memberi iblis tempat lewat dusta. Tadi itu ayat 27 ya. Makanya konteksnya di sini ayat 25. 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kata dusta itu dari kata pesudu, palsu, bohong, tipuan, dusta, hoax. Stop. Ini kan surat Efesus. Pada masa itu mereka punya filsuf yang bicara seperti ini. Ini filsuf 2000 tahun yang lalu. Bohong itu enggak apa-apa asal untuk bohong itu enggak apa-apa asal untuk kebaikan. Kok pintar saudara ya? Kok pintar semuanya ya? Itu filsafat 2000 tahun yang lalu. 2400 tahun yang lalu.
Itu 400 tahun sebelum masa Efesus ini ditulis. Bayangkan ya, filosofi itu masih ada sampai sekarang. Ada lagi filosofinya, kebohongan lebih baik daripada kebenaran yang menyakitkan. Tunggu dulu. Saudara hati-hati pasti ngelirik tempat saya ini ya. Ini kotak hijau, kotak sulapan apa itu? Saya mau kasih ilustrasi. Ingat ya, Efesus itu 6 pasal. Efesus itu 6 pasal. Dibagi pasal 1, pasal 2, dibagi 3. Lalu pasal 3, 4. Nah ini kan pasal 4. Lalu pasal 5, pasal 6. Pasal 1 itu dulu kita mati dihidupkan oleh Kristus. Pasal 4 sampai pasal 5 sesudah dihidupkan Kristus, Tuhan bilang buang manusia lama, kenakan manusia baru. Lalu pasal 5, 6 pakai perlengkapan senjata Allah. Jadi gimana bisa perang melawan iblis? Dimulai dari kamu harus dari mati dihidupkan. Lalu persis bagian ini sekarang. Saya keluarkan. Istri saya berkata, Pak, cuk dibawa Pak, ngisi-ngisian nih Pak. Bisa lihat? Ini kaos tidur saya saudara. Saya waktu suatu ketika rapat sama majelis malam-malam. Rapat dadakan. Ternyata, waduh saudara ya, majelis A itu kaosnya suwe-suwe kayak gini ya, bolong-bolong, wis kayak gini, persis seperti itu ya. Saya juga pakai ini. Ada yang punya kaos seperti ini di rumah? Kita nggak mau buang. Pak Robert punya nggak? Kenapa? Adem. Enak. Habis dicuci, ya ada 2, 3, 4, 5 yang kayak gini ya. Semuanya putih. Dari putih kayak gini sampai muangkak kayak gini. Betul ya? Karena kita nggak mau buang gitu. Enak adem, kayak turu tuh, waduh sedep gitu. Stop. Nah, di bagian ini kamu harus buang hidup lama. Apa itu? Dusta. Hidup lamamu itu dusta. Tapi kita suka pakai. Berkatalah yang benar itu hidup baru. Tapi kebanyakan orang Kristen senang pakai hidup lama. Hidup palsu, bohong, tipuan, dusta, hoax. Stop. Ini masalah serius. Iblis adalah bapa segala pendusta. Yesus adalah kebenaran. Itu persis, ayat Alkitab itu berkata seperti ngelepas baju. Dan kenakan pakai kata induo. Seperti orang pakai baju. Lepaskan baju lama, lepaskan hidup lama, pakai baju baru. Lepaskan dusta, pakai kebenaran. Oke, dipakai kebenaran. Besok pakai lagi baju lama. Itulah hidup kita. Saudara tahu, ini ilustrasi lagi ya. Ini jembatan gantung yang pertama kali di air terjun Niagara tahun 1855 dan sudah diganti. Bagaimana jembatan ini digantung? Bayangkan ya, ini teknologi bukan tahun 1900, teknologi 1800. Bagaimana caranya? Insinyurnya tidak punya alat yang modern seperti sekarang. Apa mereka mengusulkan? Cara membangun jembatan ini dimulai dari mana? Pakai layangan. Layangan, seperti kita main. Pakai benang. Nah jadi kalau saya kasih kuis, bisa enggak layangan dan benang itu ngangkat jembatan Suramadu? Wah mungkin kita ketawa. Saya bilang bisa. Karena jembatan ini mulai dengan layangan. Anginnya kenceng,
Lalu pelayan itu jatuh bluk ke seberang. Ditarik pedangnya. Diganti pedang bol yang lebih besar. Diganti dengan tampar kecil. Diganti dengan tampar sedang, tampar besar. Lalu mulai kabel besar. Lalu diganti dengan baja kecil. Sampai baja besar. What's the point? Apa yang saya maksudkan? Kita memberi tempat kepada iblis. Cuman satu. Alah cuman bohong loh. Cuman bohong saja, masa enggak boleh. Dari kecil, dia akan menguasai semuanya. Karena kita suka masih pakai hidup lama. Hidup lama masih kita pakai. Itu masalah kita. Yang kedua, baca dulu strip merah. 2, 3. Memberi iblis tempat lewat amarah. Baca ayat 26. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah sekarang hidup lama kita, saya balik lagi ya. Ada orang-orang yang dusta. Itu kelemahannya, itu titik kelemahannya. Jadi kalau kita ngomong, ojo percaya, percuma, bujuan. Sudah dicap, sudah punya gambaran seperti itu. Tapi mungkin kita bukan seperti ini, tapi kita orang yang berikut ini. Kita suka pakai baju lama kita, hidup lama kita. Apa itu? Amarah. Masa orang marah berdosa? Tidak. Sekali lagi. Apakah kalau kita marah kita berdosa? Ada marah yang tidak berdosa. Apa itu? Marah karena kebenaran. Kayak siapa? Kayak Tuhan Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus ada di sinagog. Ya. Lalu dia lihat satu orang yang tangannya lumpuh sebelah. Kayak saya, stroke gitu ya. Saya ini mantan stroke. Sudah lihat yang belum tahu kenapa kalau khotbah tangannya sombong sekali itu. Itu pendeta yang tangannya kalau khotbah itu masuk di tangan itu. Ya karena kelemahan tubuh saya. Nah, Yesus panggil. Itu hari Sabat. Yesus tanya sama orang banyak. Boleh enggak menyembunyikan hari Sabat? Karena orang Yahudi punya aturan, tidak boleh kerja. Jalannya aja dibatasi. Jalan tidak boleh lebih dari 1000 meter. Kalau lebih dari 1000 meter kamu melanggar hari Sabat. Berdosa. Tidak boleh nyalakan api, kompor. Tidak boleh masak. Saudara penjahit tidak boleh ngantongi jarum. Ngantongi jarum itu berdosa. Nyembuhkan orang itu berdosa. Jadi Tuhan Yesus tanya. Boleh enggak menyembuhkan orang sakit di hari Sabat? Mereka semua diam. Lalu Yesus marah. Karena kedegilan hati mereka. Suatu ketika lagi, misalnya apa? Yesus ada di bait Allah lalu melihat orang jualan. Hei, kamu menjadikan rumah Bapakku seperti sarang penyambung, dobrak-abrik. Nah, itu betul. Marah karena kebenaran. Kita kadang-kadang seperti itu. Ada orang salah, kita tegur. Tapi marah itu jadi hidup lama, dosa. Gimana caranya? Baca lagi ayat itu. Baca 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Gini. Kenapa ayat ini diberitahukan? Ini kan dalam konteksnya orang Yahudi waktu itu. Sekarang ini jam 9 lewat 48. Nanti kita baru jam 12 malam lewat 1 detik itu baru hari Senin. Tapi orang Yahudi beda. Begitu matahari terbenam, begitu maghrib matahari terbenam itu sudah hari Senin. Makanya dikatakan marah kalau kamu bawa
terus. Mau marah dibawa sampai hari besok, marah yang dibuat berlarut-larut. Itu jadi dosa, jadi hidup lama. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Ada seorang bos, dia kesal sama stafnya. Waktu itu dia dengar laporan, bos, ini anak buah yang bapak bos suruh itu ngelanggar bos. Dia lihat jamnya sudah jam 3:30 ya. Dipanggil tidak mungkin. Besok rapat. Dia pulang dari kantor. Pikirannya itu, ini anak kurang ajar. Dikasih kesempatan, disuruh. Tapi kok melanggar peraturan saya. Melanggar peraturannya kantor. Jadi dia nyetir mobil pulang ke rumah itu lihat jalan kan mekanis ya. Tahu belok mana kan kita sudah terbiasa. Tapi pikirannya itu marah. Anak masih baru sombongnya luar biasa. Jadi kebawa terus. Pulang, mandi, makan, cek kepikiran. Malam hari lihat TV habis makan. TV, film-film, pikirannya mikir marah itu lagi. Emosinya mulai meledak-ledak dalam hati. Mukanya merah, manyun. Seperti kata Pak Robert tadi itu kayak kates. Saya juga baru tahu saudara. Oh berarti muka kates itu muka ngamuk saudara. Sorry Pak. Sakit hati mulai menumpuk, iblis mulai bicara sama dia. Pecat saja, kurang ajar itu. Itu sengaja melawan kamu. Sampai jam 1 gak bisa tidur. Stop, bayangkan ya. Dari 3:30 sampai jam 1 malam. Besok tengah malam itu lalu di WA. Semua para manajer. Besok pagi jam 8 start rapat. Jadi si terdakwa, staf itu dipanggil duduk di situ. Seperti diadili. Semua manajer kumpul di situ, staf-staf kumpul di situ. Baru dibuka. Langsung bos ini meledak. Wow. Yang satu ngomong, diam lu. Wow. Staf itu tidak ada kesempatan untuk ngomong. 1 jam rapat, ngamuk tuh kerjaan nih. Selesai semua suruh bubar, hatinya lega. Sore hari di kantor itu ada anak buahnya manajer satu gereja sama dia. Bos mau bicara, karena teman baik ya, apa bro? Gini loh ceritanya, Bapak kan nyuruh staf itu, ya. Karena ini tugas dari Bapak, dia harus kerjakan. Tapi yang Bapak suruh itu melanggar aturan yang begini. Kan Bapak marah perkara gitu ya. Iya. Nah kalau dia tidak lakukan, ini kan perintahnya Bapak. Lalu mulai sadar. Tidak dilakukan, kan salah. Dilakukan, salah. Dia pilih-pilih. Tapi bos yang paling besar, ya sudah saya lakukan. Untungnya Roh Kudus bekerja, dia pakai manusia barunya. Tuhan jamah hidupnya. Kalau gitu saya yang salah ya. Dipanggilnya staf itu. Anak Tuhan ini, bos ini, saya minta maaf, saya salah. Pernah memikirkan itu dalam hidup kita? Tapi kita tidak mungkin, kadang-kadang kita tidak seperti ini. Yang kita adalah kita mulai, aku bos kok, gak mungkin salah. Anggap aja wis lupakan saja. Karena kita suka pakai hidup lama kita. Next. Baca strip merah dulu. 2, 3. Memberi iblis tempat lewat mencuri. Ayo baca ayatnya. 28. 2, 3.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Setan menyelinap dapat tempat ketika kita masih punya hidup lama, namanya mencuri. Nah, kata mencuri ini dipakai sampai sekarang ya. Kata mencuri itu kata Yunani namanya klepto. Nah, ini sekarang ada kan kleptomania. Orang berada ndak butuh tapi kepingin nyolong aja. Tapi bukan kleptomania. Ini orang yang mencari keuntungan dengan mengambil milik orang lain. Apa itu mencuri? Bisa nyorong barang. Saya pernah dilapori juga, aduh Pak Pendeta, anak saya nyolong uang saya Pak Pendeta, aduh anakku kurang ajar. Oh, di sini baik-baik semuanya ya, puji Tuhan, dalam nama Yesus baik-baik saja ya, seperti itu. Mungkin saudara korupsi, ada lagi mencuri, apa itu? Pinjem tapi tidak balik saudara. Loh kan sudah 2 tahun, berarti kan beres kan? Hidup lama kita ini mencuri. Tapi kalau dunia ngajarin hidup baru itu apa? Stop. Enggak. Hidup baru di dalam Kristus beda. Hidup lama mencuri, hidup baru adalah yang pertama 3 hal. Stop mencuri, jangan mencuri lagi. Yang kedua, mulai kerja. Penuhi kebutuhanmu sendiri. Yang ketiga, puncaknya, mulai belajar memberi. Wow. Ingat ya, saya nggak nyindir. Saudara mencuri milik Tuhan, tapi kalau sadari puji Tuhan. Mencuri, bukan stop mencuri, tapi 3, hidup baru. Dalam Kristus, berhenti mencuri, bekerja keras, penuhi kebutuhanmu. Yang ketiga, mulai memberi. Masih ingat ayat Alkitab? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima atau memberi? Lebih berbahagia menerima daripada memberi. Betul ya? Kebalik itu. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti kalau saudara suka memberi, nah itu baru. Stop, saya kasih ilustrasi. Daripada sakit hati dengar khotbah ini terus saudara ya. Suatu ketika ada kerusuhan. Ya kayak Indonesia dulu kerusuhan tahun 98 ya. Ini terjadi kerusuhan di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Di kota LA. Nah setelah kerusuhan selesai berapa tahun kemudian. Ada seorang wartawan dari radio CBC. Namanya Steve Futterman. Nah, dia cari pelaku pencurian dalam kerusuhan itu. Dan karena orangnya berkata, Pak ini di radio. Namanya tidak disebut, muka Bapak tidak kelihatan. Oke, saya mau. Jadi akhirnya dapat 1 orang pelaku perusuh yang mencuri itu ya. Lalu ketika diwawancarai, orang ini langsung membela. Pak, tunggu dulu. Saya bukan perusuh yang mencuri di mart itu ya, supermarket sana, Megamart seperti itu. Itu yang nyolong TV, ya, nyolong elektronik, nyolong kulkas, nyolong motor. Pak, lain loh. Saya tidak mencuri itu. Jadi wartawannya bingung. Saya ini orang Kristen. Waduh, jadi bingung saudara ya. Saya ini orang Kristen. Saya enggak jahat seperti itu. Lalu Bapak kenapa ngambil juga? Loh, gini. Saya itu ngambil cuman di toko buku Kristen. Saya ini orang Kristen. Saya suka lagu rohani, suka rajin ke gereja. Lalu apa yang Bapak ambil? Saya itu ngambil lagu-lagu rohani, CD rohani. Kan bukan pencuri kan itu kan, dengar lagu rohani.
Saya mau tanya, ada dosa putih, ada dosa hitam? Enggak ada. Semua dosa itu sama ya. Oke, next berikutnya. Baca dulu yang merah. 2, 3. Memberi iblis tempat lewat komunikasi sampah. Ayo baca ayat 29 sampai 30. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dari sini kita sudah pintar-pintar sekarang. Apa hidup lama? Perkataan kotor. Apa hidup baru? Perkataan membangun. Sederhana ya. Iblis diberi kesempatan. Iblis diberi tempat lewat apa? Hidup lama. Omong kotor. Saya tidak pernah miso. Nah, orang Surabaya kan suka miso kan. Miso yang krik 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 gitu ya. Atau miso yang jajan yang dipincuk itu. Oh, saya orang Kristen, saya tidak pernah ngomong gitu. Oke. Perkataan kotor itu bukan sapros, bisa memang seperti ini bahasa Yunani namanya sapros. Sapros itu bisa berarti miso, bisa. Tapi sapros itu bisa berarti telur busuk, sampah yang baunya nyengat. Ya kalau kita lihat sampah sudah 2-3 hari tidak diambil, itu sapros. Tapi sapros itu bisa berarti omongan yang gak layak didengar. Orang Kristen kok kayak gitu. Nah, atau omongan yang bosen nih, gak mutu. Itu sapros. Apa itu? Kalau kita sakit hati, kita ngerasani orang, entek ngamek saudara. Tapi ben ketemu ya ceritanya itu aja. Kalau kita ketemu orang itu mesti ngerasani orang itu. Oh tapi di sini semuanya baik-baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hidup lama itu seperti ini. Tapi Tuhan berkata, kamu perkataanmu hidup baru harus hidup yang membangun. Stop. Ini orang-orang sudah mulai sakit hati sama saya. Saya kayak ilustrasi ya. Ilustrasinya sekarang pendeta. Biar sama-sama kita ya. Ada pendeta kan liburnya hari Senin kan. Jadi waktu hari Senin itu istrinya bilang sama suaminya, Bu Gembala bilang sama Pak Gembala. Pak itu loh Pak, pagar rumah kita. Jadi dia punya pagar itu dari kayu. Ya pendeta di desa itu. Pagarnya dari kayu itu. Pak sudah rusak Pak, betulin Pak. Aku tak bikin kue ya, bikin masakan. Suaminya betul-betulin. Balik lagi, mah selesai. Pak terus no Pak, tolong bikin aku kayak para-para ya. Aku bikin tanaman rambat itu. Wah, saya belum selesai. Jadi suaminya betulin lagi. Pak pendeta, Pak Gembala itu. Lagi betulin tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok. Tiba-tiba anak sekolah minggu remaja lewat. Ya 8, 9 tahun, 10 tahun lah gitu. Dia duduk di situ. Di bawah pohon lihat Pak pendetanya betulin. Jadi tak tok, pendeta yang ngelirik. Oh dia masih kerja. 10 menit lagi dilirik, loh masih ada lagi. 20 menit lagi tak, masih ada lagi. Dipanggil, nyo, sini nyo. Pendetanya GR saudara. Kenapa Tanyo? Kamu kepingin belajar jadi tukang kayu kayak om gini ya? Pendetanya sombong. Enggak om. Lalu kamu mau belajar berkebun dah? Enggak om. Lalu ngapain kamu duduk di situ? Lihat om tak tok gini. Gini om. Saya tuh nunggu apa? Nunggu om ketodok palu. Loh maksudnya gimana? Kalau om tiba-tiba ketodok palu, saya kepingin pendeta itu ngomong apa katanya gitu saudara ya. Kalau kita bilang waduh, itu umum ya saudara ya. Tapi kalau yang krik-krik tadi itu atau jajan dipincuk, waduh pendeta ngomong gitu saudara ya. Oke stop. Lihat ya. Omongan kotor kita itu jadi iblis. Nah bagaimana cara menutup? Ini penutup terakhir ya. Bagaimana kita menutup tempat untuk iblis itu? Ayat 31. Kita baca 2, 3.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alkitab bilang, buang hidup lama itu. Segala kepahitan. Lihat ya, 6 biji. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu hidup lama. Buang, kata Tuhan. Kenakan manusia baru. Apa? 6 dibuang, Tuhan tidak minta banyak-banyak, cuma 3. Yang pertama, ramah. Kristoi. Kristoi itu bersikap baik. Kita cuman ramah kita itu kadang-kadang munafik. Oh iya, Pak Robert, pergi. Tuhan bilang kata enggak, itu masih hidup lama ya. Yang kedua, berbelas kasihan ya. Eus plaknoi, ini seperti dari dalam perut. Kayak orang punya belas kasihan, rasa sayang, belas kasih dari dalam. Kita lihat orang, sakno ya orang itu ya. Nah itu. Yang ketiga ini paling banyak, yang paling penting. Apa? Saling mengampuni. Apa itu mengampuni? Pemaaf. Karisomenoi. Pemaaf, mengampuni itu karisomenoi. Apa itu artinya? Memberi dengan gratis. Ngasih gratis. Apa artinya? Orang itu salah. Orang itu gak benar. Orang itu jahat sama kita. Wis, kasihi saja. Ampuni saja. Ngerti tidak sekarang? Memberi dengan gratis. Kenapa? Karena Yesus sudah mengampuni kita. Dasarnya cuma satu. Kenapa kita bisa hidup baru, mengenakan manusia baru? Karena Yesus. Saya mau tuh dengan satu cerita pemain musik siap di tempat. Ini kisah nyata ya. Ada 2 keluarga di Amerika Serikat. Keluarga yang pertama namanya keluarga McCoy. Keluarga besar McCoy dan ada satu keluarga besar namanya Hatfield. Head topi, field ladang. Ya, keluarga Hatfield dan keluarga McCoy. Mereka tinggal di tempat namanya Virginia Barat. Nah kalau saudara suka lagu Golden Memory zaman dulu ya. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Nah itu, ini tempatnya di situ ya. Wes, ojo nyanyi, pikirannya mandak-mandak dengerin khotbah. Jadi 2 keluarga besar ini, ya McCoy sama Hatfield itu rukun. Lalu terjadi masalah. Dua-duanya sama peternak babi, tapi gara-gara 1 ekor babi, anak babi tukaran. Ya kalau misalnya kalau kita di Indonesia memang saya punya teman-teman ya, seperti teman pendeta di Kalimantan, dia pelihara babi. Kenapa? Kalau dia perlu dadaan kayak Surabaya, naik pesawat, naik semuanya, jual babi 1, 6 juta, isap bongkos pulang pergi. Apalagi teman yang di Papua, wah lebih mahal lagi ya, bisa 20-30 juta. Jadi dua-duanya punya babi ribuan dan ribuan gara-gara 1 ekor babi sampai mereka lupa ceritanya. Itu perkara apa sih? Babi itu perkara apa? Lupa, cuma ceritanya tahu karena babi. Lalu mulai bermusuhan.
rasa benci. Lalu ribut gara-gara satu, sekarang gara-gara 2 ekor babi. Lalu yang ketiga mulai saling balas-balesan. Keluarga McCoy nuntut di pengadilan. Di pengadilan perkara 2 ekor ini loh. Merasa dikalahkan. Tapi pengadilan bilang mereka salah. Tambah marah. Sekarang keluarga ini, nah keluarga Hatfield lagi main, ada 1-2 orang berburu, dikejar, dipukulin. Gak terima keluarga ini, cari, mukulin lagi. Tapi tidak ada yang mati. Ini balik lagi bales. Ini lagi berburu ditembak, 1 mati. Wah ribut. Berapa tahun mereka bermusuhan? 100 tahun, 1 abad. Belasan nyawa melayang. Ribut selalu. Ini seperti Tom and Jerry. Bukan Tom and Jerry. Sudah saling bunuh. 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian. 30 keluarga besar McCoy dan Hatfield. 60 keluarga besar. Ratusan orang duduk bersama. Dan berkata, ayo kita berdamai. Tahu enggak kenapa alasannya? Mereka enggak tahu dulu itu cerita babinya kayak apa. Tapi satu hal yang bisa menyatukan, mereka bilang apa yang menyatukan kami? Yesus sudah mati buat kami. Sadar enggak saudara? Kalau kita berikan kesempatan sama iblis, itu menghancurkan hidup kita semuanya. Tuhan bilang kenakan manusia baru. Kenapa kita bisa ngampunin? Kenapa kita tidak marah lagi? Kenapa kita tidak dendam lagi? Karena Yesus sudah mati buat saya. Kita akan nyanyikan pujian kita. Sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu, tinggikan namamu. Ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya serahkan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Saya mengundang Bapak Paul berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba. Seperti Engkau ya Allah, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau ya Allah, besar kuasa.
ada di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami merasakan sungguh begitu erat hubungan kami dengan Engkau. Dan yang terutama kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan melakukannya. Kami akan berjalan seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami bisa berjalan terus iring akan Engkau. Sucikan terus, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Yonatan yang sudah melayani tempat ini. Tuhan, Engkau selalu berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, segala yang dilakukan Engkau buat berhasil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan sudah menyenangkan Engkau. Dan kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan ada persembahan pujian. Ada waktu suka, ada
Baik saudara, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter Pendeta Yonatan mewakili Ibu Gembala. Tuhan berkati, sehat selalu Pak Yonatan. Ya, ini teman saya 4 tahun di kampus. Ya, kayaknya mukanya nggak berubah ya, sama dengan saya podo ayo. Suka ke Gunung Kidul dan lain sebagainya. Tuhan berkati Pak ya, keluarga juga semuanya sukses selalu. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu lupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberi. Aku tidak khawatir, aku tidak. Jadilah iman, burung di udara yang bicara. Aku tidak khawatir, apa yang padangnya hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang lupakan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit. Amin. Jangan kamu pergi, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu pergi, apa yang kau makan, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, aku tidak khawatir semuanya. Aku tidak khawatir, burung di udara. Amin. Haleluya. Aku tidak khawatir. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Aku tidak khawatir, apa yang kumakan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kami bersyukur Tuhan, kami di akhir ibadah ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau boleh berkenan dengan apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah kami selalu memberi karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk pertemuan gereja di tempat ini, jemaat-Mu boleh bersaksi, membawa jiwa untuk Tuhan, memberitakan Injil di mana-mana Tuhan. Kami menyerahkan gembala, setiap pelayan-pelayan Tuhan, majelis di tempat ini, dan juga semua sidang jemaat semuanya. Saudara kami yang sakit dan lemah tubuh dalam persoalan dan pemulihan ekonomi buat kehidupan kami, kestabilan politik bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menjaga, memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan buat kami, mencukupi kebutuhan kami, berikan kekuatan buat kami. Dan berkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Kolekta kami, persembahan khusus kami, persepuluhan kami, dan berkat-Mu boleh menyertai. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkati suami istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai, sejahtera melimpah. Dan kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan dikasih sayang Tuhan Yesus Kristus mempelai kita. Dan bersama Roh Kudus menyertai kita serang sampai selama-lamanya. Pulanglah bawa berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin.